Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Firmansyah dengan NIM 240411100139. Video ini akan berisi tentang pengerjaan tugas praktikum jaringan komputer modul 6, yaitu tentang implementasi skema pengamatan VLSM. Jadi untuk pertama-tama di sini saya akan melakukan skemanya dulu untuk membuat rancangan skema pengamatan IP VLSM-nya sesuai persyaratan. Jadi pada ES1 ini kita memerlukan 11 host. Lalu pada ES2 di sini kita memerlukan 28 host. Di sini 28. Lalu pada WS1 memerlukan 5 host ini. 5 host. Lalu 5 host. Lalu pada WS2 yaitu WS2 terdapat memerlukan 47 host. 47 host. Oke, setelah itu sebelum merancang skemanya VLSM itu kita harus tahu terlebih dahulu IP host yang terbanyak dulu. IP host mana yang memerlukan host untuk yang paling banyak. Di sini kan 47. Maka yang paling banyak kan 47. Maka pertama-tama kita harus menentukan subnet dari 47 ini. Untuk 47 ini yang paling mendekati adalah dengan subnet yang memiliki host 60 host. Dengan subnet yang memiliki 64 host. Di mana 64 host itu adalah /26. Jadi pada urutannya nanti yaitu kita WS2, IS2, lalu ES1 dan WS1. Jadi sesuai ini. Nah, jadi pada ini number of host needed yang dibutuhkan yaitu 47 host itu yaitu akan diperlukan 64 dikurangi 2, 64 host. Lalu pada ES2 yaitu 28 host, maka akan memerlukan 32 host. 32 host itu dikurangi 2, 30 host. Lalu pada ES1 itu kan 11 host ya. 11 host itu yang mendekati adalah 16 host. 16 host dikurangi 2, 14. Lalu WS1 LAN itu WS1 kan memerlukan 5 host. 5 host itu yang paling mendekati adalah 8 host. 8 host dikurangi 2 berarti 6 host. 6 host. 6 host berarti 6 hostnya. Lalu setelah itu one-linknya adalah sisa darinya. Kemungkinan kita hanya memerlukan memasangkan 2 router. Jadi kita hanya memerlukan 2 host saja. 2 hostnya. Oke. Setelah itu di sini kan kita perlu melakukan perancangan tabel pengamatan di sini. Nah, untuk itu saya akan menggunakan cara ini. Dan nanti pada awalnya kan kelas full kan /24 ini, /24 itu pada dasarnya kan memiliki 25 host termasuk network sama broadcastnya. Kita akan bagi sesuai dengan IP host yang terbanyak terlebih dahulu. Dimana IP host yang terbanyak yaitu adalah yang diperlukan adalah 62 host. 62 host tadi kan 64 ya. 64 berarti 25 6 dibagi 64 yaitu hasilnya 4. Maka yaitu kita bagi jadi 4 kotak ini. Sehingga network sama broadcastnya akan diperbarui. Networknya akan masing-masing di 4 kotak ini. 4 kotak ini akan memiliki masing-masing network sama broadcastnya. Dimana yang di sini itu 0 ditambah 64 63 dikurang 1 64. Ini 64 ditambah 64 itu 128 berarti 127. Ini 128 ditambah 64 192 191 berarti ini 192 ditambah 64 itu 255. 255 oke, ditambah 60. Maka pada yang ini kita lanjut ke sini. Kita lanjut yang bagian sini. Nah, pada bagian ini pada WS2 LAN ini kita akan menggunakan yang subnet yang pertama ini. Jadi ini subnet 1, subnet kedua, subnet ketiga, subnet keempat. Pada WS-nya ini kita akan menggunakan yang kita perbesar. Pada WS2 LAN ini kita akan menggunakan yang ini. Kita warnain aja. Kita warnain biar kelihatan beda sama yang lain. Nah, berarti WS2 ini yang warna merah
warna merah di mana itu terdapat 64 host, terdapat 64 host termasuk network sama broadcastnya, berarti dia itu slash 26. Oke. Lalu kita akan mencari yang S2-nya. S2 LAN-nya kita akan menggunakan subnet yang pertama, subnet keduanya yang ini, yang 64, yang networknya 64 sama broadcastnya 127. Dimana ini terdapat 64 host kan, 64 host kita bagi sama 32 host termasuk broadcast sama networknya. Berarti kan hasilnya jadi ada 2 ya. Jadi kita bagi jadi 2 lagi pada bagian sini. Nah, setelah itu kita akan copy, otomatis network sama broadcastnya juga otomatis double, akan jadi 2. Nah, dimana 64 ditambah 32 itu 32 berarti 97 ya, berarti 97. Lalu yang di sini 98 sampai 127. 64 ditambah 32 95 dong. Oh iya 95 ini 96. Nah, 96 ditambah 30 ya benar. Lalu sehingga otomatis yang subnet pertama ini akan menjadi buat untuk ES2 LAN. Jadi yang warna kuning itu adalah buat ES2 LAN, dimana slashnya itu slash 27, trafficnya slash 27, karena slash 27 dapat 32 host. Lanjut yang ada di sini, lanjut yang itu ES1. Sekarang ES1 di sini ES1 LAN ES1 LAN di sini memerlukan setidaknya 14 host. 14 host berarti 16 host kan. Di sini ada 32 host. Kita pakai yang 32 host. Berarti 32 host dibagi 16. Jadi kan ada 2. Berarti kita bagi lagi jadi 2. Kita bagi jadi 2 secara otomatis kan nanti network sama broadcastnya juga ada 2. Ini 96 kan tadi 16 ya, butuh 16 berarti 96 ditambah 16 itu 112 dikurangi 1 berarti 112, berarti ini 112. Oke, 112. Lalu secara otomatis ES1 LAN ini akan menggunakan subnet yang pertama ini. Kita lambangin jadi warna hijau slash 27, berarti slash 27 seharusnya slash 28, dan slash 28 itu memang memiliki 16 host. Lalu terakhir yaitu WS1 LAN itu, nah di sini kan masih sisa 16 ya, berarti WS1 LAN itu memerlukan setidaknya WS1 LAN itu setidaknya memerlukan 6 host berarti kan 6 host ya, 6 host berarti kalau termasuk network sama broadcastnya 8 berarti di sini ada 16 bagi 8 jadi bagi 2 lagi, kita bagi 2 jadi gini aja. Nah, oke, secara otomatis kan network sama broadcastnya juga ada 2, subnetnya secara otomatis ada 2 juga kan di sini, di bagian sini ya. Nah, sini 128 8 berarti 8 di sini 119 ditambah 8 di sini 120 sampai 127. Maka secara otomatis WS1 LAN ini akan menggunakan subnet yang ini, yaitu yang kita lambangin dengan warna biru dan slashnya itu trafficnya itu 29. Lalu untuk bandingnya kita itu tinggal, karena cuma menghubungkan 2 router, kita hanya memerlukan setidaknya 2 host itu kan slash 30 ya, slash 30 kita kasih warna ungu nanti slash 30. Nah ini masih ada 8 host yang nggak pakai nih, kita pakai untuk buat fundingnya, kita jadi bagi 2 aja, 8 dibagi 4 kan 2 ya, berarti di bagian sini. Oke, bagian sini secara otomatis network sama broadcastnya nanti ada 2. Nah, lalu di sini 127, karena 127 ditambah 4 kan 123, ini 124 sampai 127. Nah, di sini kan udah bener nih. Kita udah membuat perancangan skemanya. Kita tinggal ke pengaplikasian IP-nya. Nah, di sini ditanya yang isi itu G00, G01 sama S00. S00 itu nyambung ke ini, ke west, dan G00 itu nyambung ke mana ya?
G01 itu ngarah ke S2 dan G00 itu ngarah ke S1. Berarti G00 itu ngarah ke S1 berarti IP-nya setidaknya S1 yang warna hijau ya, 10.1.1. Oh ya, untuk IP-nya sendiri ada di sini ya. IP-nya harus pakai yang ini ya. 10.1 yang ini berarti S1. S1 itu yang warna hijau, yang 96. Terus yang 96 networknya 96 berarti kita pakai first address-nya yaitu 97. Subnet masknya yaitu /20/28 ya. /28 berarti /28 itu kalau nggak salah 240. 128 192 224 240 ya, 240 berarti 255.255.255.240. Lanjut, berarti secara otomatis yang G01 ini ngarah ke S2 LAN ya. S2 LAN berarti kan kita pakai versus-nya yaitu 64 kan networknya, berarti versus-nya 65. Lalu lanjut subnet masknya yaitu ini. Lalu subnet masknya yaitu /27 itu 192 224. Lanjut ke S00 nya S00 itu ngarah ke bus berarti itu dia pakai one link-nya warna ungu berarti 130. Oh ya, ini kita belum warnain ya, kita warnain dulu biar tahu perbedaannya. Oke, warna ungu. Lalu 102 kita pakai yang first address-nya, lalu buat itunya subnet masknya /30 berarti /30 itu 252. Oke, lalu ke busnya kita tadi tahu ke busnya itu kemana. Kalau bus itu yang buat G00 itu ngarah ke WS1, G0W1 dan G01 berarti WS2. G00 itu ngarah ke WS1. WS1 berarti yang warna biru. Yang warna biru berarti IP address-nya yang warna biru, first address-nya 113. Habis itu subnet masknya yaitu warna biru /29 berarti 248. Setelah itu G01 itu yang ngarah ke warna merah ya. Ngarah ke warna merah WS2 LAN berarti /26 berarti first address-nya 1. Setelah itu subnet masknya yaitu /26 itu 192. Oke, setelah itu masih sama ini juga. Ini ngarah ke is-nya. Ini pakai second address-nya dan ini pakai sama 52. Oke, secara otomatis di sini sudah sesuai. Lalu S1 kan yang ini ya. S1 itu yang mana ya? S1 itu yang ini. S1 yang ini. S1 yang ini S2. Maka S1 akan menggunakan IP second address-nya 98. Lalu ini default gateway-nya juga pakai ini. Lalu subnet masknya sama. Ini juga sama. Ini pakai second address, S2-nya kan udah urut ya, 66. Berarti ini default gateway-nya, IP address-nya, subnet masknya beda. Setelah itu yang ini WS1 itu second address-nya, yang ini default gateway-nya, lalu IP address subnet masknya yang ini. Lalu setelah itu yang ini, habis itu yang WS2 yang ini. Setelah itu second address-nya, gateway-nya, lalu IP address subnet masknya yaitu pakai yang 192. Habis itu oke. Nah, untuk PC-nya, PC E1 ini saya pakai first address.
Untuk PC-nya saya pakai les address-nya, dimana 97 les address-nya itu 110, lalu yang ini 197, lalu yang ini sama default gateway-nya, lalu ini 65 berarti second les address-nya 95 dikurangi 1 94 berarti di sini 94. Oh ya, ininya jangan lupa ya sobat masnya ini juga sama buat isnya. Setelah itu buat WS1 berarti ini default gateway-nya pakai yang ini. Lalu buat IP-nya kita pakai les address-nya yaitu 113 berarti 119 dikurangi 118, ini 118. Setelah itu yang ini ini kita copy dulu yang ini sobat masnya. Setelah itu yang satu buat PC W2 nya, yaitu ini saya pakai yang les address-nya yaitu 63 berarti 62. Nah, di sini kita udah rancang skemanya. Oh ya, ini belum sobat masnya. Oke. Nah, di sini kita udah rancang skemanya, skema VLSI-nya. Sekarang kita sesuai dengan langkah kedua di sini, kita akan konfigurasi pengamatan pada perangkatnya. Oke, di sini berarti tinggal konfigurasi saja bagi slide. Nah, bagi slide. Oke, pertama kita akan konfigurasi pada yang is kan gini aja biar enak. Lalu enable, jangan lupa hostname-nya udah diganti, kita tinggal ganti nama, kita kasih password aja dulu biar aman. Script class line console 0, password Cisco, login, exit, jangan lupa hotline PTY 04 nya, password Cisco juga, bikin login, exit, lalu kita enkripsi dengan service password encryption, password encryption. Oke, setelah itu baru kita konfigurasi setiap IP pada interface-nya. Pertama G00 itu kan IP 10.1.1.97 255.255.255.240 semua. Oke, nggak ada masalah. Kasih deskripsi link to mana ya, link to S1 ya, S1 ya, ke S1 97 tadi, S1 berapa, 97 warna hijau ke S1 ya, ke S1 mana balik ke S1, deskripsi link tuh ke S1 lang, jangan lupa dinyalain. Habis itu kita udah konfigurasi di G00 nya G0 kita tinggal konfigurasi G01 IP address nya beda di bagian 65. Setelah itu di bagian ini 224. Oke, habis itu dash link to S2 ya, S2 ya, yang warna kuning, deskripsi link to S2 lang. Habis itu jangan lupa dinyalain SSH. Habis itu kita in di bagian serialnya S000. Nah, ini IP apa ya,
IP ini sama ini sama sesuai yang kita buat 121 benar ya, 121 mana tuh ya, 121 dan subnet masknya yaitu 252. Oke, kasih deskripsi link to WS1. Jangan lupa dinyalain OSH. Udah. Setelah itu oke, sudah. Oh ya, kita lupa nyalain no IP domain. No IP domain lookup. Oke, setelah itu tinggal exit. Jangan lupa di save write memory. Oke, secara otomatis di sini pada is-nya kita udah berhasil konfigurasi. Kalau ingin melakukan pengecekan, kita bisa lihat di sini result. Kita lihat di bagian is apakah sudah sesuai ya. Di bagian is ini kan udah sesuai, tinggal di yang lainnya. Lanjut ke bagian west-nya berarti. Kita ke bagian west-nya. Kita ke bagian west. Yang n content no IP domain lookup, bikin password, secret class, LAN console, password Cisco, login, exit, lalu LAN PTY04, password Cisco, login, exit, service, password name, encaption. Oke, selesai. Baru konfigurasi setiap interface. Pertama G00 ini ngarah ke G00 tadi ngarah ke mana? G00 ngarah ke ngarah ke WS2 ya, WS1 ya. WS1 berarti G00 IP berapa IP-nya? 10.1.1.113. Subnet masknya yaitu 255.255.248 ya. Oke, dash link to WS berapa tadi? WS1 jangan lupa dinyalain OSH. Oke, untuk G01 nya udah, G00 nya IP address, G00 nya udah, G01 nya sekarang, G01 nya ini dan ini 192, lalu deskripsinya nyambung ke W1 LAN ya, W2 LAN, WS2 LAN, tadi WS1 ya, WS2 LAN, jangan lupa dinyalain OSH. Oke, lanjut ke bagian serial. Di bagian serial jangan lupa IP add berarti yang ini 122 subnet masknya 252. Lalu deskripsi link to is1. Jangan lupa dinyalain OSH. Oke, berhasil. Setelah itu kita exit di end, jangan lupa disimpan write memory. Oke, write memory. Write memory. Oke, udah berhasil. Oke, kalau mau melakukan pengecekan apakah udah sesuai, kita lihat di bagian is kan tadi kita ngisi di bagian is bos ya, udah sesuai kan, udah centang semua. Lanjut kita akan konfigurasi setiap switchnya. Pertama yang S1 dulu, S1, setelah itu
no IP domain lookup, IP domain lookup, enable secret class, console, password Cisco, login, exit, empat, password Cisco sama keliru ya, password Cisco, habis itu jangan lupa di login, exit, service, password, encryption. Oke, baru konfigurasi VLAN 1. VLAN 1 IP address-nya yaitu 10.1.1.98 dan subnet path-nya 255.255.255.240. IP address, oke. Lalu kasih deskripsi, link to ES1 PC client. Jangan lupa dinyalain OSH. Oke, setelah itu exit, kita setting IP gateway-nya, IP dev gateway-nya yaitu 10.1.1.97. Oke, selesai. Jangan lupa di exit, buat memori. Oke, sedang. Berarti S1 nya udah selesai kan. S1 kalau kita lihat bagian S1 di sini, S1 seharusnya udah sesuai. Nah, S1 udah berhasil, udah centang semua kan. Sekarang lanjut ke S2. S2 sama sebenarnya enggak beda. Sorry. Nah, lanjut S2 konten IP domain lookup, enable secret class, line console, line console, Cisco, login, exit, line PTY 4, password Cisco, login, exit, password encryption, service password encryption, service encryption. Oke. Baru konfigurasi VLAN-nya, VLAN 1 S2 ya, S2 berarti 10 IPS 10.1.1.255.255.254. Oke, kasih deskripsi, link to ES2 PC client. Nyalain OSH, exit, IP gateway-nya 10.1.1.65. Oke, exit, itu web memory. Oke, langsung lanjut ke WS1. WS1 di sini ini WS1. Oke, T, lalu jangan lupa IP domain, lalu go to enable secret class, lalu line console, jangan lupa dikasih password Cisco, login, exit, password line PTY 04, password Cisco,
login exit service password encryption. Oh, salah. Service password encryption service password encryption. Ya, ada yang salah. Service password encryption. Di sini ada yang salah apa ya? Service password encryption. Oh, sorry. Ada ininya salah. Service password encryption. Setelah itu baru konfigurasi. Salah satunya WS1, masih WS1. IP add di sini 10.1.1.255.255.255.248. Oke, dash link to WS1 isi klien. Tadi nyalain OSH. Setelah itu kita exit. IP def nya jangan lupa, IP def nya WS1 10.1.1.1.113. Oke, setelah itu kita exit. Jangan lupa disimpan write memory. Oke, di bagian WS1 udah. Sekarang WS2 di sini kita akan enable dulu content terus no IP domain domain lockup. Setelah itu enable secret class. Habis itu enable secret class console login exit lupa password Cisco login exit service password min encryption. Oke, salah satu IP add 10.1.255.255.255.192 di situ, dan dash link to WS2 isi klien. Di situ jangan lupa dinyalain OSH, exit IP def nya jangan lupa 10.1.1.1. jangan lupa di exit write memory. Oke, dan sekarang ngatur ke PC-nya. PC E1 di sini IP configuration tinggal salin aja dari sini. Habis itu ini salin aja ke sini. Habis itu ya ini salin dari sini aja. Misalin sorry, ini salin ini ya, sorry. Oke, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Lalu ke PC E2 nya ini bagian ini E2 nya yang ini E2. Setelah itu ini bentar, ini E2 65 terus kelasnya yaitu yang ini. Oke,
Oke, nggak ada masalah. Isi B1 nya B1 sorry B1 yaitu pakai yang ini. B1 copy tapi ganti jadi 113. Habis itu ini kita copy. Habis itu oke, nggak ada masalah. Lalu ke W2 sekarang, ke W2 yaitu IP insert ke sini, copy. Setelah itu ini masuk, tapi ini ganti jadi 1. Setelah itu ini masuk, setelah itu Oke, kita udah konfigurasi di setiap perangkatnya. Maka kita lihat, nah di sini 100%. Maka pada file PK ini kita udah selesai. Sekarang kita ngerjain ke keywordnya. Ini. Nah, keywordnya lalu kita jawab ke WS jualannya. WS jualan ini kan yang warna merah tadi, WS jualan yang ini kan, WS jualan yang ini kita salin aja. WS jualannya network address-nya yaitu 10/26/26. First usable-nya ini network address-nya yang 63. Lanjut S jualan yaitu S jualan networknya 64, bisa dilihat pada tabel di atas. Ini 27, ini 64 berarti 65, yang ini 95. Oke. Lalu S1 di sini warna hijau, networknya 96 broadcast CIDM-nya 28. Setelah itu ini 96 ditambah 1 97, berarti broadcast-nya di sini 111. Habis itu di bagian sini WS1 LAN warna biru 112/20 first address-nya yaitu tinggal tambah 1 ya 113. Networknya bisa dilihat di situ 119. Oke, lanjut. Di sini networknya 120. Setelah itu berapa? 130 ya. 130. Oke, 130. Setelah itu 130 first address-nya ya 121 broadcast-nya 123. Oke. Jadi sekian itu yang bisa saya sampaikan. Di sini udah nggak ada soal lagi. Di sini udah terisi semua. Jadi setelah itulah berisi video pengerjaan tugas praktikum saya. Jika terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.